Belum lama berselang dari padatnya arus angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru, Kota Palangkaraya kembali menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini pemirsa. Di tengah meningkatnya kebutuhan transportasi tersebut, keberadaan travel liar kembali mencuat dan dinilai belum tertangani secara tuntas. Travel liar ini merupakan masalah lama yang terus berulang di Palangkaraya. Banyak angkutan yang beroperasi mengatasnamakan travel, namun tidak memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum berizin. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita, rekan Iqbal, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Iqbal, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih banyak rekan Justina melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Benar sekali, belum lama berlalu hiruk-pikuk angkutan saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Kota Palangkaraya kini kembali dihadapkan pada lonjakan mobilitas menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang berlangsung pada beberapa bulan mendatang. Di tengah situasi ini, keberadaan travel liar kembali menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Hingga kini, penanganannya dinilai belum menyentuh akar masalah karena keterbatasan kewenangan dan lemahnya penegakan aturan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sekaligus Ketua DPC Organda Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo menyebut kewenangan penertiban travel berada di Dinas Perhubungan Provinsi, bukan di pemerintah kota Palangkaraya. Menurutnya, travel liar merupakan persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Banyak angkutan beroperasi mengatasnamakan travel, namun tidak memenuhi persyaratan dasar sebagai angkutan umum berizin. Hadi menjelaskan, travel resmi wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan atau izin trayek dan harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Meski demikian, Hadi mengakui praktik angkutan tak berizin masih marak, mulai dari penjemputan penumpang di pinggir jalan hingga penggunaan titik kumpul tidak resmi. Terkait kemungkinan penindakan, Hadi menilai pendekatan pembinaan dan sosialisasi masih menjadi langkah utama. Sementara penertiban dilakukan sebagai opsi terakhir. Ia menambahkan, persoalan travel liar tidak hanya menyangkut legalitas usaha, tetapi juga keselamatan penumpang dan pengguna jalan, terutama saat arus mudik Lebaran meningkat. Lebih lanjut, saat dikonfirmasi tribunkalteng.com pada Sabtu 17 Januari 2026 pada hari ini, Kepala Seksi Pemaduan, Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Muhammad Iksan Sidik mengatakan pengawasan terhadap angkutan travel selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan sosialisasi dan himbauan kesadaran perizinan. Ia menyebutkan dari sekitar 100 angkutan yang beroperasi di Palangkaraya yang memiliki izin resmi hanya 5 perusahaan. Menurutnya, ketimpangan tersebut membuat penertiban secara hukum sulit diterapkan secara tegas. Penindakan dinilai masih masuk akal jika pelaku usaha yang tidak berizin hanya sebagian kecil. Ia mencontohkan kalau 10 usaha ada 3 yang tidak berizin, itu masih bisa ditertibkan. Tapi yang terjadi sekarang justru terbalik, yang berizin hanya uh, berjumlah 5 perusahaan tadi, sisanya tidak. Ini yang membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Iksan menjelaskan maraknya travel ilegal juga dipicu oleh mudahnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi. Dengan uang muka relatif, seseorang sudah bisa membeli mobil dengan mengoperasikannya sebagai angkutan penumpang. Meski demikian, Dishub Kalteng terus mendorong para pelaku usaha agar mengurus perizinan secara resmi. Terlebih, proses perizinan kini sudah dilakukan secara daring melalui sistem OSS dan tidak dipungut biaya. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri juga, Dishub Kalteng mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih angkutan, terutama saat arus mudik Lebaran meningkat nantinya. Ia mengingatkan penumpang angkutan tidak resmi tidak mendapatkan perlindungan jasa harja apabila terjadi kecelakaan. Namun di sisi lain, Iksan mengakui pemerintah tidak bisa sepenuhnya melarang
penggunaan angkutan tidak resmi, luasnya wilayah Kalimantan Tengah, dan belum meratanya layanan transportasi umum resmi di daerah pedesaan membuat masyarakat kerap tidak memiliki alternatif lain. Kondisi ini berbeda dengan di Pulau Jawa, di mana daerah-daerah jumlah angkutan resminya jauh lebih dominan. Sekian yang bisa saya laporkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.